warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berbicara tentang disabilitas dan Islam, kemudian ketemu dengan pertanyaan tadi, kenapa kita perlu peduli dengan penyandang disabilitas atau dalam bahasa lain difabel, maka tentu saja kita perlu merujuk kepada Al-Quran sebagai sumber utama kita. Nah, di dalam Al-Quran sebenarnya sudah banyak terdapat nilai-nilai yang bisa kita gali untuk memastikan dan juga menjawab pertanyaan tadi. Dengan kata lain, Al-Quran sudah menetapkan, sudah menyampaikan nilai-nilai yang sifatnya itu adalah keberpihakan, kemudian keadilan, dan juga kewajiban kita sebagai sebagai Muslim, ya, untuk memenuhi atau membantu pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Nah, kita harus kembali kepada pemahaman dasar bahwa penyandang disabilitas pada saat ini itu mengalami diskriminasi, mendapatkan ketidakadilan sosial, gitu, dan juga mereka tidak terpenuhi hak-haknya dalam kehidupan ini. Untuk itu, sebagai Muslim, kita perlu untuk memberikan solusi bagi masalah ini dengan ikut serta tadi memberikan pemenuhan hak, kemudian menghilangkan diskriminasi dan menjamin adanya keadilan sosial bagi mereka. Nah, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, maka ada beberapa surat sebenarnya yang bisa kita lihat, gitu. Salah satu surat yang paling umum dipakai untuk menjelaskan isu disabilitas biasanya adalah ayat tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah karena beliau memalingkan wajahnya dari seorang sahabat yang bertanya kepada beliau. Kebetulan sahabatnya itu tunanetra, gitu ya, atau memiliki hambatan penglihatan. Maka turunlah surat Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Nah, ayat ini merupakan atau sering diartikan sebagai teguran Allah agar Rasulullah itu kemudian tidak memperlakukan sahabat yang buta ini secara diskriminatif. Di situ disebutkan di dalam konteks ayat ini turun, misalnya bagaimana waktu itu Rasulullah SAW sedang mengadakan diskusi penting, gitu, dengan para pemuka suku Quraisy. Nah, ketika beliau sedang asik berdiskusi, datanglah sahabat tadi untuk menanyakan sesuatu, dan Rasulullah pada saat itu kemudian tidak menjawab sapaan sahabat ini, maka turunlah ayat tadi. Pesan yang kerap kali ditarik dari surat ini adalah tadi bahwa Rasulullah diminta untuk tidak melakukan diskriminasi, ya, tidak membeda-bedakan perlakuan baik itu kepada pemuka Quraisy yang saat itu adalah orang-orang penting, dan juga terhadap sahabat yang memiliki disabilitas sensorik, yaitu tadi tidak bisa melihat atau tunanetra. Nah, tetapi di samping surat ini sebenarnya Bapak Ibu dan para pemirsa sekalian, ada dua surat lain yang sangat penting untuk kita lihat. Yang pertama adalah ini terkait dengan isu keragaman, gitu ya. Kalau kita merujuk kepada surat Al-Hujurat ayat 13 misalnya, yang menyampaikan bahwa saya baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Nah, ayat ini kerap kali dalam pemahaman yang umum sekarang itu adalah ayat yang ditujukan untuk menghimbau kepada umat manusia untuk mengingatkan bahwa yang namanya manusia itu diciptakan berbeda-beda, gitu ya. Perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan negara, gitu. Maka tujuan utamanya adalah untuk saling mengenal. Nah, kalau kita merujuk kepada ayat ini, ada dua hal yang penting untuk ditarik dalam konteks disabilitas. Yang pertama adalah tadi Al-Quran sudah menggarisbawahi keragaman manusia dalam surat ini.
salah satu keragaman itu adalah tentu saja sebagian manusia diciptakan tanpa disabilitas, ya, sebagian diciptakan dengan disabilitas dengan berbagai jenisnya, disabilitas fisik, disabilitas sensorik, gitu ya. Yang disebut disabilitas sensorik adalah mereka yang memiliki hambatan pendengaran dan penglihatan, dan juga disabilitas intelektual dan juga mental. Nah, keragaman inilah yang harus kita pahami sebagai sunatullah, gitu ya. Jadi tidak hanya beragam bahasa, agama, suku bangsa dan sebagainya, tapi juga keragaman fisik manusia. Itu juga harus kita pahami sebagai keragaman manusia. Kemudian yang kedua dari ayat ini itu adalah pesan tentang tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini terkait dengan bagaimana perspektif Islam terhadap penyandang disabilitas atau difabel. Nah, kalau dibandingkan dengan berbagai tradisi dan juga mungkin paham keagamaan sebelum Islam, sebenarnya Islam itu cukup tegas memberikan perspektif tentang penyandang disabilitas yang itu sifatnya netral. Netral dalam arti, menurut Islam, disabilitas itu bukanlah hasil dari perbuatan dosa atau seringkali disebut juga hukuman. Ini penting saya tekankan karena apa? Karena dalam pemahaman masyarakat lokal di berbagai daerah misalnya, itu ada kepercayaan bahwa ketika kita melanggar sesuatu, misalnya ibu hamil kemudian suaminya menyembelih binatang misalnya gitu. Nah, pemahaman ini kerap kemudian diasosiasikan sebagai penyebab disabilitas. Nah, contoh ini juga berimplikasi bahwa disabilitas itu adalah lahir karena perbuatan salah yang dilakukan oleh orang tua misalnya. Nah, Islam menegaskan bahwa tidak, disabilitas bukanlah hukuman, disabilitas bukanlah hasil dari perbuatan dosa, disabilitas bukanlah kutukan, gitu ya. Tetapi sekali lagi, disabilitas adalah keragaman yang memang diciptakan oleh Allah sebagai bagian dari kehidupan manusia. Nah, ini saya pikir penting sekali untuk digarisbawahi. Kemudian untuk itu maka sebenarnya Islam itu tidak meletakkan harkat dan martabat manusia pada fungsi fisik tadi atau fungsi intelektual, gitu ya. Maka ayat tadi, surat Al-Hujurat tadi menekankan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling sempurna di mata Allah adalah dilihat dari ketakwaannya, bukan pada kondisi fisik, kondisi intelektual, atau kondisi mentalnya. Nah, itu pesan yang penting untuk dicatat dari surat Al-Hujurat ayat 13 tadi. Nah, dalam konteks yang lebih spesifik tentu saja kita di Aisyah sudah sangat lekat dengan fikih al-ma'un, teologi al-ma'un yang merupakan landasan dari semua aktivitas dakwah kita di Aisyah dan juga aktivitas di amal usaha. Nah, yang menjadi sangat penting untuk digarisbawahi dalam surat Al-Ma'un adalah penyandang disabilitas itu termasuk golongan yang tadi sudah saya sampaikan di awal, mendapatkan diskriminasi, dipinggirkan dari masyarakat, tidak termenuhi haknya. Nah, dalam konteks ini maka istilah ataupun makna yatim sebenarnya bisa diaplikasikan kepada penyandang disabilitas. Karena makna sesungguhnya dari yatim itu adalah mereka yang sendirian. Ya, tidak punya keluarga, kan kalau dalam makna yang harfiah adalah tidak punya ayah, tidak punya ibu, mereka sendiri. Nah, kalau kita bawa ke dalam konteks penyandang disabilitas, isolasi sosial yang dialami oleh penyandang disabilitas, diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas itu adalah kesendirian yang menjadi inti dari istilah yatim. Itu satu catatan yang penting. Kemudian disabilitas juga kerap kali masuk dalam kategori fakir dan miskin. Mengapa? Bukan karena mereka tidak mampu untuk bekerja, bukan mereka tidak mau untuk mencari nafkah gitu, tetapi
kemiskinan yang dialami diakibatkan oleh struktur sosial, oleh masyarakat yang tidak bisa atau belum mampu memberikan pemenuhan hak pendidikan, hak pekerjaan, dan juga hak-hak partisipasi yang lain gitu, sehingga penyandang disabilitas tidak bisa berpartisipasi atau tidak bisa sekolah, tidak mendapatkan pekerjaan yang layak gitu, dan otomatis kemudian menjadi sumber dari kemiskinan. Maka dalam berbagai studi misalnya sangat jelas hubungan antara disabilitas dengan kemiskinan. Pada satu sisi, disabilitas menimbulkan kemiskinan karena tadi eksklusi sosial dan juga diskriminasi yang mereka alami sehingga tidak bisa berpartisipasi secara sosial. Pada saat yang sama, kemiskinan juga menimbulkan disabilitas. Mengapa begitu? Karena kalau kita merujuk kepada kondisi ibu hamil misalnya, ketika itu miskin, tidak mendapatkan asupan gizi yang baik selama kehamilan, kemudian ketika lahir pada usia-usia yang penting juga tidak mendapatkan asupan gizi yang baik, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang cukup, maka akan sangat memungkinkan terjadinya disabilitas yang berupa misalnya hambatan perkembangan dan sebagainya. Nah, tadi sekali lagi, maka konteks dari fikih dan semangat Al-Ma'un itu perlu menjadi catatan dan pendekatan yang kita pakai dalam memberikan pelayanan dan mensikapi isu disabilitas di dalam Islam.